Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para asatiz dan ustazah, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, segenap pengajar majelis-majelis taklim yang hadir di Masjid Qaryatul Thayyibah, wabil khusus untuk Ketua DKM Masjid Al-Mukarram Ustaz Yunus Susanto yang tadi sudah menjadi imam rawatib salat subuh berjamaah Al-Ustaz Imam Masdan. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama di ala-ala tercinta kita ini. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, satu hari ketika lepas sholat zuhur berjamaah, ada seorang pedagang sukses duduk di teras Masjid Qaryatul Thayyibah. Enggak banyak orang yang kenal karena beliau sering keliling. Lagi ada anak duduk di halaman Masjid Qaryatul Thayyibah ini, ada seorang wartawan lewat mengenali ini pedagang. Dihampirilah ini pedagang oleh wartawan tersebut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada Pak, saya cuma pengen ngobrol-ngobrol saja, sekalian pengen belajar. Oh boleh. Mau tanya apa? Pak, sebenarnya kekayaan Bapak ada berapa rupiah? Kekayaan saya ini rasa-rasanya nggak lebih dari 40 juta saja. 40 juta? 40 juta. Lalu kendaraan Bapak ada berapa jenis? Kendaraan saya cuma motor saja yang terparkir di depan. Motor. Lalu anak Bapak ada berapa orang Pak dalam rumah tangga? Sebentar, saya itu sudah mulai lupa soal anak. Sudah Pak? Sudah. Berapa anak Bapak? Anak saya cuma satu. Ini wartawan gak terima karena beliau tahu nih pedagang sukses ini. Pak, kenapa Bapak mesti membohongi kami wartawan Pak? Kami tahu Bapak seorang pedagang yang sangat sukses, mempunyai toko di berbagai macam kota di Kalimantan Selatan ini. Makanya intuisi kami, menurut kami, jangankan hanya 40 juta rupiah, miliaran rupiah pun Bapak pegang. Kenapa Bapak bilang harta Bapak cuma 40 juta saja? Enggak Pak, kami enggak minta, kami cuma nyari berita saja. Dan kami juga mengerti, sebagai pedagang yang sukses Bapak punya berbagai macam jenis kendaraan, mulai dari truk, bis, bahkan mobil keluaran terbaru Bapak punya. Kenapa Bapak bilang kendaraan Bapak cuma motor? Memang Bapak tidak takut Pak nanti dibilang kufur nikmat di hadapan Allah? Dan maaf Pak, maafkan dulu kata wartawan. Ulun tahu Pak, profil Bapak sudah pernah di berbagai macam media cetak. Makanya ulun tahu anak Bapak itu ada 4. Kenapa Bapak bilang anak Bapak 1? Sampai hati Pak, Bapak nggak mau mengakui 3 anak Bapak lainnya. Baru ini saya melihat seorang tua yang tidak mau mengakui anaknya yang lain. Subhanallah. Mendapatkan percakapan pertanyaan tersebut tanpa disadari, meneteslah air mata ini pedagang.
Sambil berkacamata di pedagang, beliau ngomong ke wartawan, "Pak wartawan, mungkin etam benar bahwa kekayaan ulun ini miliaran rupiah. Tapi buat ulun, harta ulun yang baru keluarkan untuk kemakmuran masjid, untuk kepentingan agama, ulun taruh di masjid, ulun titip di pondok pesantren, ulun santuni yatim, ulun bantu tetangga-tetangga ulun, rasanya baru 40 juta ini. Inilah harta ulun yang sesungguhnya di hadapan Allah. Sementara yang etam bilang miliaran rupiah, mereka cuma bakal jadi rebutan ahli waris saya nanti. Harta saya ya 40 juta ini. Dan gak salah, kalian gak salah, benar. Kendaraan saya banyak, saya punya mobil keluaran terbaru beberapa buah bahkan di rumah. Tapi rasa-rasanya kendaraan yang mampu mengantarkan saya masuk ke Masjid Qaryatul Thayyibah ini ya cuma motor saja. Sementara kendaraan saya yang lain cuma terparkir saja tuh di halaman rumah. Dan kamu tidak salah, memang anak saya 4. Demi Allah, saya tidak menghilangkan 3 anak saya lain. Cuma buat saya, Pak wartawan, saya mempunyai anak yang benar-benar menjadi pelaju cerita, penerus sejarah, belahan jantung, anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Ya cuma 1 ini, Pak wartawan. Sementara 3 anak saya lainnya itu, mereka sudah terlampau sibuk untuk ngurusin urusan mereka masing-masing. Jangankan menjenguk kami orang tua yang sudah mulai sembuh ini, Pak wartawan, bahkan untuk menelpon kami saja mereka harus mengeluarkan berbagai macam jenis alasan. Bapak Ibu, sebelumnya ulun minta rela, kenapa pagi hari ini ulun buka plot pengajian dengan cerita ini? Karena kita nggak akan pernah ada yang tahu, Pak, di antara kita. Siapa tahu ternyata pedagang tersebut adalah salah satu dari jamaah Masjid Qaryatul Thayyibah pada pagi hari ini. Atau tidak menutup kemungkinan yang namanya rezeki, jodoh dan maut itu mutlak milik Allah. Wujud. Kalau tidak ada pengingat semenjak dini dalam kehidupan kita, saya khawatir nantinya Allah kasih kita kuasa rezeki, jamaah Qaryatul Thayyibah seperti pedagang tersebut. Kok begitu Syuki? Dari sekian banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, Pak, sudah berapa banyak nikmat itu kita kembalikan untuk kepentingan agama kita? Dari sekian banyak kendaraan yang Allah titipkan dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, sudah berapa kali kendaraan kita yang mampu membawa manfaat bagi tetangga-tetangga kita? Padahal baginda Nabi sendiri mengingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang membawa manfaat bagi manusia lainnya. Dan saya minta maaf, saya minta ikhlas, Pak. Dari sekian banyak anak-anak yang Allah titipkan kepada kita, sudah berapa banyak anak-anak kita yang benar-benar kita didik secara agama? Pak, ya ada lemes. Belum sarapan ya Pak? Sama. Pak, jangan sampai lupa, anak yang ada dalam rumah tangga kita merupakan amanah yang Allah titipkan kepada kita, karena Allah percaya kepada kita. Jujur, menyia-nyiakan amanah dalam Islam itu hitungannya khianat, Pak. Khianat hitungan dalam Islam. Dan khianat itu, Pak, merupakan salah satu dosa besar di hadapan Allah Rabbul Jalil. Ulun minta maaf, ulun minta ridho. Mungkin pian-pian sudah lupa. Baginda Nabi sendiri mengingatkan dalam hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu ila thalathin." Kalau anak cucu Adam meninggal dunia, terputus semua amalannya kecuali 3 yang akan terus mengikutinya.
ilmu yanfa, shadaqatan jariyah, wa waladun shalih yad'uha. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Doa anak soleh. Bukankah dalam riwayat lain baginda Nabi mengajarkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan maka dia dilahirkan dalam kondisi yang suci. Fa'abawahu nasraniyan ma yahudiyan aw majusiyan, maka orang tuanya lah yang akan membuat anak itu bisa menjadi Nasrani, Yahudi atau Majusi dalam kehidupannya. Saya punya contoh, Pak, kami masuk lagi. Mudah-mudahan contoh ulum nggak terjadi di sekitar masjid kita ini, rumah kita ini. Amin. Contoh ulum gini. Suatu hari terjadi kebakaran tepat di samping rumah kita. Api membesar, masyarakat kita pada panik, tetangga-tetangga kita di dalam tidak tahu ada kebakaran di samping rumah. Diteriakanlah kita dari luar, Pak, Bu, ayo keluar, di samping rumah terjadi kebakaran. Ya karena kita benar-benar tidak tahu, kita lihat dari jendela. Begitu kita lihat api sudah membumbung besar. Kita buru-buru masuk ke kamar untuk beresin barang-barang yang bisa kita bawa keluar. Kan begitu biasanya orang kebakaran. Bujur. Ketika lagi enak kita beresin barang-barang yang bisa kita bawa keluar, kita saksikan di samping rumah terjadi kebakaran, anak malah enak-enak tertidur pulas. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan ketika di samping rumah terjadi kebakaran hebat, anak malah tertidur pulas? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bangunkan. Kalau kada mau bangun, angkat. Oh, alhamdulillah. Berarti memang benar tuh. Semua jawaban di setiap masjid sama. Kalau anak kada mau bangun, angkat. Baik. Pertanyaan yang harus kita pikirkan. Kalau untuk urusan api dunia Bapak Ibu mau upaya-upaya ngangkat anaknya supaya tidak terbakar. Lalu kenapa untuk urusan anak neraka Bapak Ibu kadang mau upaya-upaya gendong anaknya supaya tidak masuk ke dalam neraka? Padahal panasnya api neraka itu sabaina marrat 70 kali lebih panas daripada api yang ada di dunia ini. Kenapa nanggung upaya-upaya? Kenapa kita dalam ibadah cuma mementingkan diri kita saja, Pak? Sehingga jangan salahkan masjid-masjid sekarang ini beralih fungsi menjadi macam museum. Tahu museum? Tempat penyimpanan barang-barang antik. Coba tengok sebelah kita pagi hari ini. Rata-rata yang isi masjid sudah 50 tahun ke atas. Barang antik sudah. Sementara generasi-generasi muda Islam pada kemana, Pak? Imam Syafi'i kalau hendak masuk ke dalam satu masjid, satu kampung, yang beliau lihat cuma 2 perkara. Beliau nggak lihat orang tuanya rajin ke masjid, sering hadir di masjid, tak bangga Imam Syafi'i. Tapi ketika melihat 2 perkara ini, Pak, gembira hati Imam Syafi'i. Apa? Pertama, masjid lebih bagus daripada rumah sekitar, dan yang kedua, anak-anak muda masih mau masuk masjid. Ya kalau Bapak masuk masjid tidak ada prestasi, Pak. Ini ada prestasi memang sudah waktunya. Lalu sanjo. Kalau anak-anak muda mau masuk ke masjid, ini yang paling dahsyat. Makanya saya teringat sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW. Baginda Nabi pernah bersabda, saya di zamanun ala ummati la yabqa minal islam illa islam wa la yabqa minal qur'an illa rasul masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini di mana saat itu Islam cuma dikenal sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan, dan saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ini sekarang terjadi, Pak, di sana.
Kita nggak pernah peduli dengan urusan agama anak-anak kita. Yang kita lebih sering egois sebagai orang tua dalam beragama. Jujur. Padahal anak kita itu bercontoh kepada kita. Baginda Nabi dalam riwayat lain mengingatkan al-baitu madrasatul ula. Rumah itu pesantren pertama Pak buat anak-anak kita. Sebelum anak-anak kita bisa membaca, sebelum anak-anak kita pandai menghitung, yang mereka lihat adalah akhlak dari orang tua. Sampai-sampai ada pepatah Arab mengajarkan mafil aba fi abna. Biasanya kalau bapak kalong, anak kan jadi kampret. Betul. Bapaknya nyolong, anaknya ikut nyopet. Fotokopi dalam rumah tangga bagaimana asli. Artinya jangan pernah kita berharap kita punya anak yang soleh dan soleha kalau kita sendiri nggak bisa mendidik anak-anak kita untuk menjadi soleh dan soleha. Jangan berharap kita di anak-anak utara ini mempunyai generasi muda yang Qurani, sedangkan untuk menghidupkan Al-Quran saja kita nggak pernah mau. Dan jangan pernah berharap masjid-masjid bakal dipenuhi anak-anak muda untuk sholat berjamaah, sedangkan kita orang tua masih sering egois melakukan ibadah sendiri. Ulun tanya, ulun minta ridho, ulun minta maaf. Bu, bidadari surga, amin, alhamdulillah ada surganya. Kapan terakhir kali Bapak Ibu memeriksa bacaan Quran anak dan cucunya? Kapan terakhir kali Bapak memeriksa bacaan sholat anak-anaknya? Kapan? Kapan terakhir kali kita mengajak anak untuk sholat berjamaah di Masjid Qaryatul Thayyibah ini? Kapan? Benar kita subuh sholat hadir di masjid, kita mau bangunkan anak kita sedang tertidur, tapi begitu mau kita bangunkan, biasanya bini kita Pak, jangan dibangunin Pak, anak kita baru saja tidur jam 2:30. Kalah kita sekarang dalam mendidik anak Pak. Suka atau tidak suka, ulun minta ridho, ulun minta maaf. Cara kita mendidik anak saat ini Pak sangat berbeda dengan cara orang tua kita dulu mendidik kita. Jujur. Orang tua kita dulu mendidik kita Pak. Orang tua dulu mendidik kita. Nah, contoh saja contoh taharusan bin nikmah. Karena saya sedang menjalankan apa yang diajarkan Nabi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau dikasih nikmat sama Allah itu kasih tahu orang banyak, jangan disembunyikan. Dulu ketika ulun masih kecil, kami masih kecil, Ustaz Fikri Haikal, Ustaz Lutfi Faluti, saya, Syauki dan Zaki adik saya. Itu dulu kalau kami telat bangun sholat subuh, telat di sini bukan jam 6, jam setengah 7 Pak. Di keluarga kami itu kalau jam 6, setengah 7 udah nggak sholat subuh itu mana. Dan itu selesai saja. Telat saja kami bangun sholat subuh. Telat itu ketika ayah sudah kembali dari musola, itu telat. Sudah balik ke rumah dari musola, itu telat. Ketika ayah sudah balik, almarhum ayah sudah balik ke rumah, melihat kita masih tidur, nggak ngomong banyak apa. Beliau jarang ngomong. Beliau masuk kamar mandi, ambil segayung air, langsung diguyur ke kami. Tanya sama kita, apakah kita melakukan hal seperti itu? Dulu ketika almarhum sedang safari dakwah, macam kayak saya ini, umi saya itu bikin pengajian anak-anak, mengajarkan Baghdadi, belajar Quran sama-sama untuk anak-anak tetangga. Dan ketika ngajarin itu, umi saya sama Quran itu galak, nggak pandang, mau anak mau apa, galaknya luar biasa. Kepada anak tetangga galak, kepada anak sendiri galaknya 2 kali lipat. Demi Allah. Kalau lagi ngajar umum, itu jam belajarnya itu jam 4 sampai setengah 5. Tapi kalau buat kami anak-anak beliau, dari setengah 5 sampai habis isya itu
itu wajib baca Quran sendiri. Dan dalam mengajarnya, kalau belum nangis belum dilepas kamera. Demi Allah. Sampai saya protes sama ayah. Ya, ada apa saja? Mama nih kalau ngajarin Quran galak banget ya. Ayah cuma senyum, enak kan? Ya nggak begitu lah ya, kami juga mau ya, cuma jangan galak-galak. Ya namanya anak kecil Pak ya, namanya anak kecil. Jangan galak-galak seperti itu. Ayah cuma, saya ingat Pak, demi Allah ayah, orang tua kami ngomong, Ki, kalian itu tanggung jawab kami nanti di hadapan Allah. Kalau kami nggak mendidik kalian nanti bisa baca Quran, kami akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan maaf, kami ini orang tua kalian nggak akan pernah hidup selamanya. Ini yang ayah sedih nanti. Kalau sekarang ayah mama nggak tegas dalam mendidik agama, kalian nggak bisa ngaji, nanti ketika kami orang tua kalian meninggal dunia, siapa yang bacain Quran buat kami nanti? Iya, kalau kalian dikasih rezeki yang luar biasa oleh Allah, kalian bisa panggil guru-guru kalian bayar. Tapi ketika kalian rezekinya Allah kasih pas-pasan, siapa yang bakal bacain Quran buat kami? Siapa yang bakal menghatamkan Quran buat kami? Siapa yang bakal bikin haul buat kami nanti? Pernahkah kita berpesan seperti itu kepada anak kita? Anak kita tergantung dari kita. Makanya Syekh Abu Bakar Asy'ari dalam kitab I'anatul Talibin pernah bilang seperti ini. Sungguh yang namanya anak dalam Islam itu ada 4 tingkatan. Dan ini semua bergantung dari orang tua. Pertama, menurut Imam Syekh Abu Bakar Al-Asy'ari ini, pertama, dalam Islam itu ada yang disebut waladun soleh, anak yang soleh. Ini anak idaman kita semua rumah tangga dalam Islam. Amin. Bagaimana ciri-ciri anak yang soleh dalam rumah tangga Islam? Disebutkan anak yang soleh itu man barra li walidayhi fi hayatihima wa ba'da mautihima. Anak yang soleh itu mereka ketika orang tuanya masih ada, taat, patuh, nurut, tidak pernah menyelisihi ucapan orang tuanya, bahkan suaranya pun selalu dibikin lebih rendah daripada orang tuanya. Ketika orang tuanya masih ada, mereka taat, diperintahkan langsung jalan dengan hati yang gembira. Ketika dikasih nasihat, didengerin baik-baik nasihat itu. Nah, tolong dong nak, beliin kecap di warung, mama lagi tanggung masak. Oh iya nak, berangkat. Baru sampai rumah bawa kecap masih keringetan karena panas. Kita orang laki, nah tolong beliin rokok bapak lagi ke warung. Oh iya pak, gembira. Diperintah orang tua senang. Baru saja masuk ke gerbang mau nganterin rokok bapak, mamanya pesan, nah udara sudah mulai mendung, khawatir hujan. Nah, di samping rumah ada cucian, angkat dulu nak. Oh baik pak. Apapun yang diperintahkan orang tua dijalani dengan hati yang gembira. Dan ketika orang tuanya meninggal dunia, subhanallah, ini anaklah yang paling rajin ziarah ke kubur orang tuanya, minimal sepekan sekali hari Jumat. Rajin menghatamkan Al-Quran untuk orang tuanya. Sebelum mereka baca Quran, selalu baca doa lebih dahulu. Allahumma thawaba ma qara'tu minal Qur'an illa ruh walidi. Ya Allah, kalau memang bacaan Quran saya ini ada pahalanya, sampaikan pahala bacaan Quran saya untuk ruh orang tua saya di alam ruhnya ya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan kita dikaruniakan anak yang saleh dalam rumah tangga kita. Yang pertama, ini anak golongan VVIP. Yang kedua, dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan
Ada anak dalam Islam itu disebut waladun bar, anak yang baik. Jadi ada anak soleh, ada anak baik dalam Islam. Bagaimana ciri-ciri anak yang baik dalam Islam? Disebutkan dalam kitab. Ternyata ciri-ciri anak baik itu man ata'uhu liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da mautihima. Jadi anak yang baik itu, Pak, ketika orang tuanya masih ada, tampaknya nggak menurut, Pak. Tampaknya nggak menurut. Diperintahkan, nak, tolong dong beliin gas di warung, nak. Gas udah habis nih, nak. Mama lagi tanggung mas. Mama saja jalan sendiri. Mama kan punya kaki. Belum lagi asik memang main game online. Nah, ayo nak, sudah mau masuk zuhur, nak, kita siap-siap berangkat ke masjid Qaryatut Thayyibah. Ngapain saya harus ikut ke masjid? Bapaknya jalan ke masjid sendiri. Kan umur banyakan bapak. Masjid itu, Pak, golongan 50 tahun ke atas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika orang tuanya masih ada, tampaknya nggak mau nurut. Tapi karena orang tuanya soleh dan solehah, subhanallah, mereka rajin beriadah untuk anaknya. Mereka rajin baca Quran untuk anak, diniatkan khusus untuk anaknya. Paling tidak di sunat tahajud rajin bermunajat kepada Allah dengan doa di sujud akhir, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh. Ya Allah, bukakan hati anak saya, jadikan anak saya anak yang soleh. Ketika orang tuanya masih ada, tampaknya mundur. Tapi Allah berikan hidayah kepada anak tersebut. Ketika kita meninggal dunia, anak yang tampaknya nggak acuh ini kepada kita, dialah yang paling kehilangan kita sebenarnya. Dia rajin ziarah ke kubur kita. Dia rajin baca Al-Quran, dihadiahkan untuk kita. Rajin bersedekah atas nama kita. Rajin menyambungkan silaturahmi teman-teman kita, Pak. Walaupun kita sudah meninggal. Sesibuk-sibuknya anak yang baik, paling tidak pernah melepaskan hadiah Fatihah untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan paling tidak kita dijadikan anak kita anak yang baik dalam rumah tangga kita. Tapi ingat, itu kembali lagi bergantung kepada orang tua, bukan kepada anak. Makanya banyak dari kita ini sudah mulai meninggalkan amalia-amalia yang diajarkan oleh ulama-ulama dan para salafus saleh. Apa? Meriyadhi anak. Ini loh kita yang sering ketinggalan, Pak. Padahal caranya mudah. Ketika anak kita tidur, biasakan kita hampiri tempat tidurnya, usap mulai dari ubun-ubun di sini, apa? Usap kepala di sini apa namanya? Sama. Ubun-ubun sampai ke belakang pundak. Biasakan itu. Nggak bisa setiap malam, minimal seminggu sepekan sekali deh. Sambil diusap baca Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Ini loh yang diajarkan oleh para ulama kita, Pak. Makanya lihat, kalau Bapak Ibu masih ingat, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dulu ketika kecil sering berbangun tengah malam karena kita rasakan orang tua kita pas kita bangun lagi ngusap-ngusap kepala kita. Ada yang ingat ya? Kalau saya ingat sekali, orang tua saya kira apa-apaan sih ya, kita lagi tidur dibangunin, padahal cuma diusap. Ternyata ini yang dilakukan oleh orang tua kami, sehingga saya bisa jadi seperti sekarang. Hasil diambil anak-anak, orang tua kepada anak. Sambil tidak lupa, setiap sujud akhir dari sunat tahajud, beliau sempilkan itu doa. Ada satu yang berkesan, yang ulun diberitahu ulun, bahwa ayat itu yang paling dahsyat saat sholat malam di sujud akhir. Rupanya ulun berkata,
hampir di setiap malam beliau sujud akhir itu yang beliau riyadhin kami, Pak, anak-anak beliau. Kata Umi, mak ibu saya, ayah itu syukur yang paling dahsyat itu sholat malam. Ayah itu kalau belum di atas 15 menit sujud akhir beliau gak akan bangun, minimal 15 menit. Bagus sama diri kita. Apakah kita melakukan apa yang diajarkan oleh guru-guru dan ulama-ulama kita? Sudah seberapa banyak kita dengar ucapan-ucapan? Makanya saya mau pesan. Boleh saya pesan? Pertama, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena kita nggak bakal tahu masa depan anak-anak kita. Itu bermula dari kita semua. Yang kedua, berhati-hatilah mengucap kepada anak. Kenapa? Karena ucapan orang tua yang berulang-ulang, ini kata guru ulun diajarkan dalam orang Kiai Haji Syahroni, ucapan orang tua kepada anak yang diulang-ulang merupakan bagian daripada doa, dan doa orang tua kepada anak langit tidak akan berani menutup. Makanya ketika melihat anak lagi nggak bisa dibilangin, jangan langsung keluar kalimat mutiara, Pak. Ini kan kadang-kadang kita dengan dalih capek urusan kantor, mama dengan dalih capek urusan rumah, melihat anak nggak bisa dibilangkan, langsung keluar kalimat mutiara. Dasar kamu anak jin, jangan. Ya untung kalau anak kita tidak berani nyaut ucapan orang tua. Kalau berani nyaut, kalau saya anak jin, bapak siapa? Bahaya lagi. Jangan putus asa, kita nggak bakal tahu masa depan anak kita. Biasakan ucapan yang baik-baik kepada anak-anak kita, karena anak proses belajar pertama itu lewat mata. Dia akan mencontoh. Kasih kepada anak itu qaulan syadida, ucapan-ucapan yang baik, yang akan menyentuh hatinya. Saya punya cerita sedikit terakhir ya. Boleh cerita? Ini terjadi di Arab. Ya, kejadian ini terjadi di Arab. Ada sebuah keluarga ulama terdiri dari bapak, anak dan istri. Ya namanya keluarga ulama. Suatu hari suaminya bilang, "Bu, ya Pak, besok tolong masak agak banyak ya." Kenapa? Mau ada orang datang silaturahmi. Ya namanya ulama, banyak yang datangin. Oh baik. Dari habis subuh nih istri, ya karena istrinya taat, istrinya ulama, mulai dari habis subuh dikerjain sendiri. Beliau nggak pakai pembantu, dikerjain sendiri. Sudah jam 9, setengah masakan tuh baru sudah matang, setengah masakannya sudah matang. Jadi beliau punya anak kecil. Ya namanya anak kecil dibilangin susah. Dia habis main keluar, namanya di Arab pasir banyak. Dia masuk ke dalam rumah bawa segenggam pasir, ditaburin Pak di masakan yang sudah matang. Ya Allah, ya Allah. Ini mamanya nih sampai, ya Allah nak, mama capek dari habis subuh belum istirahat. Ini sebentar lagi tamu mau datang. Bagaimana ini nak? Kamu ini benar-benar luar biasa solehnya nak. Mama sumpahin nak, kamu jadi imam Masjidil Haram nak. Ya Allah, marahnya itu jadi imam Masjidil Haram. Setiap marah orang tuanya mengucapnya jadi imam Masjidil Haram. Berjalanlah waktu sampai menjelang remaja. Ini anak masih bandel. Ya tapi yang namanya di Arab, keluarga ulama, anaknya pada hafal Quran. Walaupun masih 15 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran. Tapi nakalnya luar biasa. Jadi kalau bapak ibu melihat ada anak kiai beli nakal, jangan ngucapin apa-apa. Karena kita nggak tahu ntar yang bapaknya menciptakan anaknya seperti apa. Berjalan waktu, begitu masuk beliau usia remaja, ini anak usia remaja, ibunya sampai nggak tahan. Apa kata ibunya? Nah, orang tua lakinya sudah menikah. Mama ngurusin kau dari kau masih kecil sampai saat ini.
Alhamdulillah abahmu sudah berhasil membuat kau menghafal Al-Quran. Tapi jujur nak, mama pegel nak. Kamu nih kalau disuruh sama mama merengkal saja, melawan saja. Udah sekarang begini nak, mama marah sama kamu sekarang. Silahkan kau keluar dari rumah ini nak, keluar kau. Mama sudah tidak mau, kau susah dibilangin nanti mama bertanggung jawab. Mama lepas kau, silahkan kau keluar dari rumah ini nak. Jangan pernah kau kembali ke rumah ini sampai kau jadi imam Masjidil Haram. Tetap marahnya imam Masjidil Haram. Berjalanlah waktu dan Bapak Ibu tahu terjadilah sumpah tersebut. Siapa? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Bahkan saking seringnya sang ibu mengucapkan jadi imam Masjidil Haram, jadi imam Masjidil Haram, beliau saat ini yang masih aktif, yang paling senior untuk menjadi imam rawatib Masjidil Haram. Teman-teman seangkatan beliau kayak Syekh Uzaifi dan lain sebagainya itu sudah siun, pensiun, udah pensiun. Sementara Syekh Abdurrahman As-Sudais masih gagah untuk berdiri menjadi imam Masjidil Haram. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki untuk bisa sholat nanti bareng Syekh Abdurrahman As-Sudais. Amin ya rabbal. Yang mau saya cerita, berhati-hati loh Pak, mengucap kita kepada anak. Makanya kalau ada teman-teman jamaah ya, bilang sama saya, Syauki doain anak saya biar jadi anak yang soleh. Oh memangnya kenapa Bu? Anak itu pasti soleh aja. Enggak Syauki, anak saya nakal sekali, gak bisa dibilangin. Saya bilang, Bu, dalam Islam gak ada anak yang nakal. Yang ada orang tua yang kada sabar. Ya anak memang tugasnya lagi bermain Pak, kitanya saja yang harus ngertiin. Cuma kalau untuk agama, orang tua saya untuk pelajaran umum nggak pernah marah. Beliau pernah bilang begini, Syauki, kau di sekolahan mau ranking 1 dari depan ataupun 1 dari belakang, ayah nggak bakal marah. Tapi kalau kalian keluar rumah ini nggak sholat dimanapun, ayah cuma pesan, jangan pernah tinggalkan sholat dan jangan lupa jaga nama keluarga. Itu doang dipesan sama. Cuma itu kunci Pak. Itu kunci, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Berapa banyak dari kita yang ketika di luar ayah atau almarhum ayah, kalau lagi sapa ya dulu kan belum ada handphone. Itu setiap waktu sholat telepon kami Pak. Ditanyain, di absenin kami satu-satu. Tadi zuhur sholat dulu, udah sholat zuhur belum? Sudah jam 1 nih, ayah sholat dulu. Entar asar begitu lagi. Setiap beliau keluar kota selalu menelpon kami. Kalau kami nggak ada, mungkin bilang lagi nggak ada anaknya yang lagi main, ya sudah sampaikan ke anak-anak jangan sampai nggak sholat sudah. Apakah tidak pernah menelpon anak kita untuk menanyakan sudah sholat apa belum? Kitanya Pak yang malah menjadikan anak kita menjauh dari agama tanpa kita sadar. Itu yang kedua ya. Bapak Ibu jamaah masyarakat muslimin dan muslimat, para calon penghuni surga Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam Islam itu ada yang disebut waladun akun, anak yang celaka. Jadi ada anak soleh, anak baik, yang ketiga anak celaka. Bagaimana ciri-ciri anak celaka dalam kehidupan kita Pak? Imam Abu Bakar Asy-Syatr mengajarkan, Syekh Abu Bakar Asy-Syatr mengajarkan, anak yang itu, yang celaka itu, man barra li walidayhi fi hayatihima wa atahu ba'da mautihima. Anak yang celaka itu ternyata Pak, ketika orang tuanya masih ada, tampaknya kelihatannya nurut Pak. Diperintahkan jalan, disuruh ini berangkat. Tapi di balik tampak yang kelihatan nurut tersebut ada rasa dendam di hati Pak. Bapak mama nih kalau nurut gak pernah ingat waktu. Belum selesai ini disuruh yang ini, baru selesai ini disuruh ini lagi. Memangnya nggak tahu kami ini punya tenaga yang pas-pasan. Awas ya Pak, nanti kalau bapak meninggal dunia. Nih, ancaman seperti
seperti ini nih yang bahaya buat anak. Anak gak bakal ngancam kita secara langsung, tapi di belakang. Makanya ulun minta maaf. Memang kita mempunyai hak atas anak kita untuk menyuruh. Tapi dalam Islam, walaupun kita menyuruh anak itu tetap dengan akhlak. Kan tadi ulun bilang, anak itu menerima pelajaran pertama itu dengan matanya. Mereka lihat apa yang kita lakukan. Ada satu yang sangat terkesan saya sama orang tua saya, Al-Mukarram Jazil bin Jamzat. Dari mulai saya ingat, anak kecil kalau ingat usia berapa? 5-6 tahun ya? 5-6 tahun biasanya kan sudah ingat. Dari mulai ulun ingat Pak, sampai ketika beliau sebelum wafatnya, beliau wafat Selasa. Ulun masih bertemu itu sekitar hari Ahad sore habis asar, masih bertemu beliau. Dan ulun ingat, ketika beliau itu nyuruh kami anak-anaknya, selalu ada beberapa yang beliau lakukan. Pertama, beliau tidak pernah lepas dengan kalimat tolong di awal. Mukanya selalu tersenyum ketika menghadapi kami anak-anaknya, dan diakhiri dengan kalimat terima kasih. Iya ya, ingat permintaan beliau terakhir ketika beliau lagi duduk bareng teman-temannya beliau. Saya nyampe karena saya sudah nikah saat itu. Saya sampai, oke, sini. Iya ya, tolong dong ambil rokok ayah di kamar. Mukanya sedih. Sudah saya ambilin, saya serahin ya rokoknya. Alhamdulillah, makasih ya Sofia. Kepada kami Pak, putra beliau sendiri Pak, yang buat kami setelah belajar agama ini, hatta orang tua kita mau nyuruh kita macam budak pun punya hak. Tapi sekelas beliau, kita tahu semua beliau itu orang besar. Tapi untuk nyuruh, jangankan nyuruh orang, nyuruh kami putra beliau sendiri, tetap dengan akhlak. Mereka sadar bahwa anak istri itu bukan milkul mutlak, tapi milkul manfaah. Milik yang bisa diambil untuk manfaat, bukan milik mutlak macam raja memiliki budak. Ya kan kadang-kadang kita orang tua mentang-mentang anak biarin saja. Nak, ke warung nak, ambil rokok. Nih Pak, ya taruh aja di meja. Nak, bikin teh nak, bapak haus. Nih Pak, tanya. Iya taruh aja di meja. Enggak ada kita ramah kepada anak Pak. Makanya jangan heran kalau anak pun enggak akan ramah kepada kita. Mafil aba fi aba. Ketika orang tuanya masih ada, tampaknya nurut. Ketika orang tuanya meninggal dunia, naudzubillah, berubah. Ini anak nggak mau lagi datang ziarah ke kubur kita. Padahal dalam kitab Ta'lim Muta'alim jadi dijelaskan bahwa orang tua kita di alam kubur itu, Pak, wa hum yajlisuna ala maqabirihim. Sesungguhnya mereka itu duduk di atas kubur, Pak. Cuma kita udah gak bisa melihat. Mereka itu cuma menanti kedatangan kita untuk memanjatkan doa-doa, menghatamkan Al-Quran, bersolawat di depan makam beliau, Pak. Itu loh bentuk kita sebagai anak yang soleh. Itu loh bentuk sebagai anak yang soleh. Baginda Nabi sudah ini sekarang ini belakangan ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bikin haul, haram, bid'ah, nggak bakal nyampe. Ngirimin Fatihah, apain mubazir, buang-buang duit jahat. Kita lupa baginda Nabi sendiri mengajarkan dalam hadis, nasib orang tua kita yang sudah meninggal dunia di alam rohnya itu macam orang timbul tenggelam, Pak. Mereka cuma menantikan doa-doa yang dilantunkan dari mulut yang katanya sayang kepada mereka. Ulun tanya, boleh tanya, Pak. Bapak lagi tenggelam di tengah laut. Biar lagi tenggelam di tengah laut. Ulun hadir. Datang ke dekat bapak yang lagi timbul tenggelam, bapak ngangkat tangan, ulun diemin. Bapak nongol, ulun kasih berlian bapak sebesar genggaman tangan. Kira-kira bapak ambil apa tidak?
Bapak lagi timbul tenggelam nih, ulun bukannya nolongin, tapi malah memberikan berlian yang sebesar kepala tangan. Kira-kira Bapak ambil apa tidak? Berlian loh Pak, sekepala tangan loh Pak. Tapi Bu, kalau ulun datang kepada hadapan Ibu bawa ban bekas ukuran 30.000 yang sudah dikompak, kira-kira dia bilang enggak? Apakah kita pikir orang tua kita akan bangga dengan titel kita yang panjang di dunia ini? Apakah kita pikir orang tua kita bangga dengan rumah kita yang luas itu Pak? Apakah kita pikir orang tua kita akan bangga ketika kita punya duit yang banyak? Enggak, mereka tidak butuh itu. Yang mereka butuhkan adalah doa-doa yang dilantunkan anak dan keturunan yang ketika beliau sudah tidak ada nanti. Kalau sekarang dengan mudahnya berkata, haul buang-buang rezeki, mendingan kasih yatim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan bola. Kita berharap nanti kita mati meninggalkan nama baik yang akan terus jadi cerita buat anak keturunan kita. Amin ya rabbal. Dan itu gak akan bisa terdapat kecuali anak-anak kita membuat haul untuk diri kita nanti. Itu yang ketiga. Mudah-mudahan kita tidak dikaruniakan anak yang celaka dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal. Yang keempat terakhir, dalam Islam itu ada yang disebut waladun salih. Kalau yang pertama tadi apa? Waladun salih. Yang keempat waladun salih. Apa waladun salih ini Pak? Anak yang durhaka. Nauzubillah min nauzubillah. Bagaimana ciri-ciri anak durhaka? Ya namanya anak durhaka. Man ata'uhu liwalidayhi fi hayatihima wa ba'da mautihima. Dari orang tuanya masih ada sampai orang tuanya tidak ada, ini anak tak mau berbakti kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya masih ada, diperintahkan lawan, diperintahkan ini nggak mau, diperintahkan ini alergi. Dan ketika orang tuanya meninggal dunia, Pak, nauzubillah. Jangankan orang tuanya meninggal dunia sudah lama, jangankan bicara orang tua meninggal yang sudah lama, mereka bikin khaul. Bahkan jenazah masih ada saja sudah sibuk ngurusin warisan. Alhamdulillah. Ya memang harta itu akan tetap mengikuti jenazah sebelum diputus hakul adat. Betul? Makanya sebelum jenazah ini di fardu kifayah, lebih baik langsung dipetakan saja. Dipetakan itu bukan berarti diwaris Pak, ya, cuma dipetakan saja. Dan yang wajib dipisah itu harta yang terlihat. Contoh saja, pakai contoh agak payah seperti saya menyampaikan secara keilmuan. Dulu ketika orang tua ulun meninggal dunia, rahmatullah abrar dibikinlah kita rapat keluarga menentukan di makamin di mana, yang mandiin siapa, yang nurunin ke jenazah siapa ke kubur, yang imamin sholat jenazah siapa. Sudah sepakat A B C D E, sudah sepakat. Kata paman, ya sudah, ayo kita fardu kifayah. Ayah, kesian sudah kelamaan. Oke, saya bilang nanti dulu, jangan fardu kifayah dulu. Sauki, ini sudah terlalu lama, sudah hampir zuhur ini. Kesian ayah itu. Bukan begitu paman, saya bilang. Lepasin dulu hakul adaminya ayah sebagai orang tua, sebagai manusia di dunia ini. Maksudnya Sogi, tolong petakan rumah ayah ini. Saudara saya langsung kira, gila kau Sogi. Orang tua masih ada sudah ngomongin warisan. Saya bilang, paman, demi Allah, saya nggak peduli soal warisan paman. Yang saya peduli cuma ayah jangan sampai masuk ke dalam kubur masih bawa urusan dunia. Tolong lepasin dulu hakul adaminya ayah ini, bagikan dulu rumah ini secara adil. Karena pemetaan itu basicnya adalah antarodin. Karena untuk
sebatas memutus doang, bukan langsung dibagi, cuma memutus doang. Gaduh, ada seorang habaib situ, Habib Abdurrahman Basro. Mudah-mudahan Allah kasih beliau banyak umur dan kesehatan yang sempurna. Kami manggil beliau Habib Abdurrahman. Ada apa ini? Kok teriak-teriak, malu, tamunya ayah lagi banyak? Saya jelasin, enggak begini Amin. Ini paman minta supaya ayah langsung difardu kifayah. Ya memang itu 3 hal yang harus disegerakan, salah satunya pengurusan jenazah. Ayah ini sudah nggak sabar, pengen masuk ke dalam kubur, pengen bertemu dengan Nabi. Sudah, ayo siapa? Saya bilang bentar dulu Amin. Hakul adaminya ayah ini belum diselesaikan. Oh, masalah itu langsung dijelasin sama Ami Abdurrahman itu ke paman. Akhirnya paman ngerti. Ya sudah. Jadi maunya bagaimana kalian? Saya ngomong, Ami, tolong petakan rumah ini menurut Ami kepada kami anak-anaknya ya. Semua pada setuju? Saya yang petakan. Setuju Ami? Ya sudah. Syauki, kamu dapat sebelah kanan. Fikri, kamu dapat teras depan. Lutfi dapat sebelah kiri. Zaki, kamu karena bentuk dapat belakang. Umi dapat bagian perpustakaan ayah. Semua itu urusin fardu kifayah. Itulah syariat. Ntar setelah pemakaman baru bicara waris kepada yang hidup. Itu loh Islam Pak. Ini loh hukum yang sudah mulai hilang di antara kita saat ini Pak. Sudah nggak dipakai. Makanya saya ingat ucapan guru saya Hadratus Syekh Banur Muhammad Iskandar SI. Beliau berkata, ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah di dunia ini adalah ilmu faraid, ilmu waris. Kenapa? Ketika ilmu waris sudah diangkat, ulama-ulama waris sudah dimatikan oleh Allah, maka percayalah tidak akan ada keadilan di dalamnya. Berapa banyak sekarang gara-gara harta dunia antara adik dan abang jadi berkelahi. Jujur. Bahkan yang prihatin sekarang, ngurusin orang tua pun minta hak waris Pak. Saya kan ngurusin bapak lama dari sakit, maka sayalah yang berhak paling besar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa banyak yang kayak begitu? Didik lagi anak kita. Jangan pernah ragu untuk masukkan ke pondok-pondok pesantren. Mumpung masih banyak ulama-ulama kita sekarang. Mumpung masih ada habaib, masih ada keturunan dari guru-guru kita. Titipkan anak-anak kita di sini. Bilang sama anak, nah bapak bukannya tidak sayang nak, tapi kalian tanggung jawab bapak. Tidak apa-apa lah kita berpisah 5-6 tahun saja di dunia ini nak, tapi nanti kita akan bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari kita orang tua itu Pak, menjadikan pesantren sebagai alternatif akhir. Ketika anaknya nggak terima di sekolahan negeri, anaknya nggak diterima di sekolahan yang bonafit, daripada nggak sekolah, saya masukin pesantren saja. Ya Allah, ya. Tidak ada rasa bangga kita untuk anak bisa masuk pesantren. Bahkan yang prihatin, banyak dari kita ketika anak sudah nggak bisa dibilangin, anak sudah nggak mau diperintah, anak sudah nggak mau melakukan perjalanan dalam agamanya, baru kita masukin pesantren. Emangnya pesantren tempat pembuangan anak-anak nakal? Ini loh yang saya prihatin sekarang. Kita lebih bangga anak kita pandai berbahasa Inggris daripada anak kita rajin membaca Al-Quran. Kita lebih bangga anak-anak kita camping di gunung-gunung daripada anak kita masuk ke dalam masjid. Ini kita sekarang. Waladul boleh anak. Dan yang bahaya lagi Pak, berapa banyak sekarang jangankan orang tuanya meninggal dunia, karena anak kita nggak pernah kita didik secara agama, orang tuanya masih hidup sudah ngomong, Pak saya mau minta lebih dulu jatah waris saya. Ya Allah, ada apa kadang seperti itu? Banyak Pak. Percayalah kalau ada saudara kita yang melakukan seperti ini, percayalah, mohon maaf, itu bukan anak manusia, tapi anak setan.
Demi Allah, karena tidak ada hukum waris selama orang tua masih ada. Paham sampai sini? Dan itu semua kita semua Pak yang ikut berperan di dalamnya. Kita mau bikin anak kita jadi Nasrani, jadi Muslim, jadi Yahudi, itu semua dari kita orang tua. Makanya ya, kembalikan lagi nilai-nilai semenjak ini dalam rumah tangga kita. Boleh kita berharap anak kita pintar, tapi juga jangan sampai kita putus asa untuk membuat anak kita benar. Bahkan lebih baik benar dan terlalu pintar daripada pintar tapi tidak benar. Ayo kembalikan lagi nilai-nilai agama semenjak ini dalam rumah tangga kita. Baik, Bapak Ibu jamaah masyarakat muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam rangka menciptakan generasi-generasi muda yang Qurani di masa yang akan datang. Kalau bukan kita, mau siapa lagi yang bisa menciptakan generasi muda Qurani? Kalau bukan sekarang, kita masih bisa. Mau kapan lagi? Malaikat Israel dalam mencabut nyawa tidak nunggu amal kita. Malaikat Israel dalam mencabut nyawa tidak nunggu tobat kita. Suka atau tidak suka, rela atau terpaksa, malaikat Israel kalau sudah Allah berkata waktu rezeki kita sudah habis, maka kita akan terjemput juga oleh malaikat Israel. Mumpung belum berpisah dari jasad, mumpung ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam, mumpung pintu taubat masih terbuka lebar-lebar. Jadikan sedikit dalam kehidupan kita yang benar-benar membawa manfaat untuk agama kita sendiri. Insya bagaimana nanti prosesnya akan disampaikan oleh abang saya Ustaz Wahyudi. Saya izin istirahat sebentar, tapi tolong jangan keluar dulu Pak. Kenapa? Pertama, program kita ini Al-Quran adalah program wakaf. Maka nanti di akhir acara kita akan melakukan akad wakaf secara jamaah. Kok pakai wakaf Syogi? Sebab akad wakaf yang tidak didasari dengan akad, maka pahala yang sampai kepada kita adalah pahala sedekah saja. Sedangkan pahala wakaf itu akan terus sambung menyambung sampai kita di yaumil hisab. Apalagi kita bicara Al-Quran. Walaupun Al-Quran yang kita wakafkan ini Pak cuma dibaca bismillah saja, kalau buat ulun itu ulun sudah berterima kasih kepada Allah. Karena pahala Al-Quran itu beda dengan pahala ibadah-ibadah lain. Sholat berjamaah pahalanya memang ditambahkan 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Tapi itu satu kali sholat. Sedekah 100.000 yang dihitung sama Allah bukan tiap sennya Pak dikali 10, tapi hitungan 100.000-nya itu. Tapi ketika Quran, Allah lewat baginda Nabi menjanjikan setiap huruf Al-Quran yang terbaca Allah berikan asyur hasanah di dalamnya, 10 kebaikan. Bahkan ditegaskan dalam hadis laisa alif lam mim harfun. Alif lam mim dalam hadis itu, dalam Quran itu bukan satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Ayo Bapak Ibu, sebelum kita kembali meninggalkan namanya, sebelum kita kembali ke rumah lalu sibuk ngurusin dunia, ayo sekali-kali sebelum kita kembali nanti jadikan diri kita paling tidak sahabat Al-Quran yang menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakatnya. Wajahidu bi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ayo kita berjuang di jalan Allah ini, baik dengan harta kita apalagi dengan diri kita. Baik, bagaimana prosesnya nanti disampaikan oleh abang saya Ustaz Wahyudi. Saya izin istirahat sebentar. Yang pertama, karena program wakaf maka kita akan berangkat secara jamaah. Yang kedua, jangan biasakan pulang itu kalau belum ditutup sama doa. Karena keberkahan satu majelis itu bukan saat penceramahnya bicara. Justru atar dari satu majelis itu saat pembacaan doa terakhir. Orang tua ulun mengajarkan orang yang pulang dulu sebelum tutup pakai doa, laksana pakai baju bagus tapi lupa pakai celana. Ke atas yang ganteng dan kalau bawahnya angker Pak. Ayo Bapak Ibu, jadikan diri kita masing-masing mengambil keberkahan bulan Zulhijjah. Ini kan Zulhijjah ya, bulannya Allah. Pahala karena di bulannya Allah, pahala kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita, buktikan diri kita, mantapkan
persiapkan diri kita untuk menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Silakan.